Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Berita Jemaat Minggu tanggal 13 September 2020. Pertama, majelis mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing pada hari ini. 2. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi ibadah minggu virtual dan akan dilayani oleh Pendeta Marsina Anisinta STH dengan didampingi oleh para penetua diakon GKE Immanuel Kuala Pembuang yang bertugas. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH, para penetua dan diakon yang bertugas pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. 3. Bagi jemaat yang sakit atau tidak dapat beribadah di gedung gereja, dapat beribadah secara mandiri dengan mengikuti panduan ibadah minggu di official YouTube channel GKE Immanuel Kuala Pembuang. 4. Berita pelayanan ibadah kategorial. A. Ibadah seksi pelayanan Bapak, seksi pelayanan perempuan, seksi pelayanan remaja, pemuda kembali dilaksanakan di gereja sesuai jadwal dengan protokol kesehatan yang ada. B. Ibadah seksi pelayanan anak masih dilaksanakan secara virtual. 5. Berita pelayanan ibadah rumah tangga dan ucapan syukur kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin melaksanakan ibadah, kami tetap menerima dan melayani dalam bentuk ibadah keluarga bersama majelis. 6. Dibuka pendaftaran kelas katekisasi CD intensif bagi saudara-saudari pemuda-pemudi jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Silo atau kantor majelis GKE Immanuel Kuala Pembuang. 7. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan untuk saudara-saudari dan keluarga yang merayakan pada minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan pribadi dan keluarga saudara. Amin. Demikian berita jemaat hari ini. Atas perhatian dari seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita hari yang baru. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara virtual pada pagi hari ini. Kiranya hari ini kita datang kepada Tuhan dalam ketulusan dan kerendahan hati dalam ibadah minggu ini. Kita siapkan hati dan waktu kita untuk datang kepadanya, menyanyikan dari PKJ nomor 6 bait 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta.
Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, bait 1, 2, dan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, segala pujian syukur hanya kepadamu, ya Tuhan Yesus, yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dalam kehidupan kami. Berkat yang berkecukupan yang Engkau anugerahkan, maka dari itu kami datang dalam kelemahan dan keterbatasan. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Dengan judul perikop, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara yang datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghibur mereka dan menenangkan hati mereka
dengan perkataannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50 bait 1 dan 6, Sabdamu Abadi. Sampailah kepada pemberitaan firman Tuhan. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kembali Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkenanlah Tuhan menyertai perhimpunan kami, siapapun jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Tuhan, sertailah setiap pribadi yang datang kepada Tuhan. Dan ketika kami akan bersama membaca serta merenungkan firman-Mu, berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau firmankan. Diberkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Firman Tuhan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diperhadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, 70 kali 7 kali, kalau dihitung-hitung ini bukanlah bilangan atau angka yang kecil. Ini adalah sebuah bilangan yang sangat besar. Dan sebanyak itulah Yesus katakan kita manusia mengampuni sesama. Itu artinya pengampunan bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Terutama jikalau orang terdekat kita melukai atau menyakiti perasaan kita. Sebagai manusia biasanya kecenderungan untuk membalaskan dendam itu pasti ada terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang kepada kita. Nah, apa itu dendam? Itu menjadi pertanyaan yang patut kita gumuli bersama. Apa itu dendam? Dendam secara sederhana adalah lanjutan dari amarah yang merupakan bagian emosional manusia seperti sukacita atau bahagia. Marah sendiri itu bukanlah dosa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab pun mencatat bahwa Yesus pun ketika ia ada di dalam dunia, ia juga pernah merasakan marah. Ketika bait suci dipergunakan sebagai tempat untuk jual beli. Bahkan Alkitab pun mengatakan bolehlah marah asalkan tidak berbuat dosa. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 29. Sebagai contoh, marah yang berdosa adalah marah yang kemudian disertai dengan membentak atau memaki-maki orang lain. Kemudian keluarlah kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Dan Alkitab juga mengatakan, janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dengan kata lain, janganlah sampai berlarut-larut kemarahan itu sehingga menjadi dendam. Dan kalau orang sudah menaruh dendam, maka bisa jadi akan timbul kebencian. Dan dendam terhadap orang tersebutlah yang kemudian bisa jadi alat yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan manusia. Jadi jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Dendam dan kebencian hanya bisa diselesaikan dengan cara mengampuni. Kembali lagi saya bertanya, apa itu mengampuni?
Mengampuni dalam bahasa Yunani itu adalah apiemi, yang artinya menyuruh pergi atau melepaskan atau meninggalkan atau juga menghapuskan. Jadi di dalam Alkitab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pengampunan itu ditulis sebanyak 143 kali. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya mengampuni ini adalah salah satu yang amat penting dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, imam besar yang dipakai oleh Allah sebagai perantara antara umat dengan Allah. Jadi imam besar ini, ia akan meletakkan tangannya pada seekor kambing jantan supaya umat pada waktu itu mau mengakui segala dosanya. Berarti imam ini telah memindahkan dosa-dosa umatnya kepada kambing jantan tersebut. Lalu ia membiarkan kambing jantan itu pergi. Kambing itu dibawa ke padang gurun. Dosa bangsa itu telah disuruh pergi. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah tandus. Dan di padang gurun kambing itu harus dilepaskan. Imamat pasal 16 ayat 22. Dan hal ini juga Bapak Ibu Saudara menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Melepaskan kita dari belenggu dosa. Ketika ia hendak dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes tidak mengatakan yang menghapus orang berdosa dari dunia, tetapi menghapus dosa dunia, bukan menghapus orang yang berdosa. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan Yesus tidak menghancurkan orang berdosa, tetapi dosa itulah yang dihancurkan. Di dalam kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ia merelakan dirinya menyelamatkan umatnya untuk menghapus dosa seluruh dunia, bukan menghapus kita yang berdosa. Sama seperti halnya imam tadi, ia meletakkan tangannya kepada seekor kambing. Ia mengambil tempat kita. Dan Yohanes tahu bahwa satu hari nanti dosa dunia itu akan ditempatkan kepada kepala anak domba sejati dan ialah yang menanggung seluruh dosa dunia. Kita datang pada salib dan kita menyadari bahwa ia terluka karena pelanggaran kita. Bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni, memaafkan adalah mengusir dendam dan menghilangkan segala keinginan untuk membalaskan dendam kepada orang lain. Dan ini yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan antara pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan dan pengampunan yang dilakukan oleh manusia. Kalau Tuhan mengampuni manusia, ia menghapus segala kesalahan manusia, kesalahan dunia, dosa dunia. Tetapi pengampunan yang dilakukan oleh manusia, pengampunan yang dilakukan oleh kita manusia, tidak menghapus kesalahan, tetapi membuka pintu untuk pemulihan persekutuan dan menghilangkan tembok yang menghalangi perdamaian. Dan
pengampunan ini menjadi prasyarat untuk perdamaian itu. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan ini, mengapa mengampuni 70 kali 7 kali? Ini adalah sebuah rumusan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengampuni. Coba kalau Bapak Ibu punya alat hitung, 70 kali 7 itu berarti 490 kali. Dan itu hanya dalam sehari. Sehari ada 24 jam. Artinya 1440 menit. Artinya setiap 3 menit sekali kita melepaskan pengampunan bagi orang lain. Itu kalau jam tidur kita tidak dihitung. Kalau jam tidur kita dihitung, misalnya jam tidur kita ada 7 jam. 24 jam dikurang 7 jam tidur artinya 17 jam. Itu berarti kita mengampuni malah setiap 2 menit sekali. 2 menit sekali kita mengampuni artinya setiap 20 kali dalam 1 jam kita memberikan pengampunan. Ini adalah sesuatu yang jauh dari idealnya manusia, artinya mustahil. Tetapi mengapa Tuhan mengajarkan demikian? Dengan kata lain, melalui ayat inilah Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Dan inilah pengampunan ilahi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Pengampunan ilahi, pengampunan tanpa batas, tanpa syarat, dan sampai tuntas. Kita lihat yang pertama, pengampunan tanpa batas. Sebagai anak manusia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah melakukannya. Ia sudah mengampuni semua orang yang berdosa. Bahkan ia pun mengampuni siapapun yang tidak menyukainya. Dan semua umat manusia yang terus-menerus berbuat dosa, ia mengampuni sampai kematiannya. Artinya, mengampuni sampai mati itu adalah mengampuni tanpa batas. Begitu pula anak manusia, Yesus Kristus pada saat puncak penderitaannya di atas salib Golgota, ia mengampuni semua manusia termasuk musuh-musuhnya. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34 Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu pula kita harus mampu mengampuni sama seperti Kristus mengampuni tanpa batas. Yang kedua, mengampuni tanpa syarat. Mengampuni tanpa syarat. Artinya tanpa syarat kita melepaskan segala pengaduan kita atau hak kita atas orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun ia mau atau tidak bertobat, mau atau tidak meminta maaf, ini memang sulit, ini memang sakit. Tetapi inilah salib yang harus dipikul oleh orang yang percaya. Markus pasal 11 ayat 25 mengatakan, "Apabila kamu berdiri berdoa, ampunilah jikalau kamu menaruh barang pengaduan atas seorang jua pun, supaya Bapamu yang ada di sorga juga boleh mengampuni kelak segala kesalahanmu." Bebas ya, bebas lepas, tidak ada lagi pengaduan, tidak ada lagi yang ditagih. Dalam perumpamaan ini,
orang yang berdosa itu digambarkan sebagai orang yang berhutang. Sebab ini sama halnya orang mengampuni itu berarti membebaskan hutangnya secara moral. Raja itu dalam cerita ini melepaskan orang yang berhutang itu secara material tanpa syarat. Ayat yang ke-27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Begitu juga kita harus melepaskan pengaduan atau hak kita sebelum orang itu datang meminta maaf atau meminta ampun kepada kita. Kita membebaskan orang yang bersalah itu di hadapan Tuhan tanpa peduli sikap dan keadaan orang itu. Mau ia meminta maaf atau tidak, mau ia bertobat atau tidak. Jadi mengampuni 70 kali 7 tanpa syarat, tanpa batas dan tuntas. Tetapi orang-orang itu masih tetap menanggung dosanya sampai mereka bertobat. Yang ketiga atau yang terakhir, mengampuni sampai tuntas. Mengampuni dengan betul, dengan cara yang diajarkan oleh Tuhan, berarti dengan tuntas. Tuntas itu berarti tanpa sisa, habis sama sekali. Habis sama sekali, tidak ada lagi yang tersimpan. Orang yang tidak mampu mengampuni itu ibaratkan menyimpan nyala api pembalasan di dalam hatinya yang bisa saja setiap saat meledak, membakar dirinya atau orang lain. Tetapi orang yang mengampuni dengan tuntas, orang yang mengampuni dengan tuntas membuang semua reaksi yang ada di dalam hatinya sampai habis sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau ia mengampuni tidak tuntas, itu berarti masih ada bara api yang ada di dalam hatinya. Kelihatan memang tidak apa-apa, tetapi itulah yang berbahaya. Dan itulah yang kemudian muncul kembali dan yang disebut dengan dendam itu tadi. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang tanpa sebab pun bara api itu bisa menyala kembali. Tetapi kalau kita mampu mengampuni orang lain dengan tuntas, tidak ada sisanya, maka tidak ada bara api di dalam hati kita. Sebab itu, sekalipun ada bermacam-macam angin, ia tidak akan meledak lagi. Sebab hati itu bersih, tidak ada bara api, tidak ada sesuatu yang bisa menyala kembali. Sesudah mengampuni dengan tuntas, masih ingat kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang lain terhadap kita, tetapi tidak bisa menyakiti hati kita. Sebab apa? Sebab semua sudah tuntas, tidak ada sisanya. Kalaupun masih ada rasa sakit, itu berarti pengampunan itu belum tuntas. Tetapi ketika sudah mengampuni, saya percaya tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi dendam, dan seterusnya. Nah, semoga Tuhan menolong, memampukan kita untuk dapat mengasihi orang lain, mengampuni sesama jikalau ada satu hal yang membuat kita merasa kecewa. Kiranya kita bisa mengampuni orang lain sebagaimana kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang memberkati kehidupan kami, memberikan kekuatan, kemampuan bagi masing-masing kami, supaya di hari ini kembali kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Berkenanlah Tuhan menyertai memberkati perhimpunan kami, dimanapun kami boleh melaksanakan persekutuan ini. Kiranya Bapa menyertai memberkati kami. Terlebih ampunilah segala salah dosa yang kami perbuat, baik di hadapan sesama kami terlebih di hadapan Tuhan. Ampunilah segala kesalahan, dosa, dan pelanggaran kami Bapa, yang sebenarnya tidak patut di hadapan Tuhan. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang akan sanggup mengampuni kami umat yang berdosa dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Maka biarlah melewati firman yang boleh kami dengarkan bersama, kami pun diingatkan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Allah ajarkan, mengampuni, memberikan pengampunan bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami manusia yang berdosa ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami merendahkan hati kami, menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, bahkan pelayanan yang dilaksanakan oleh gereja Kalimantan Evangelis yang tersebar dimanapun. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Pakai terus gereja Tuhan untuk dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, melayani dan memberitakan kabar baik dimanapun kami berada, baik dari kota sampai kepada pelosok pedalaman desa. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, pendeta, vikaris, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang melayani Tuhan dengan sukacita. Ingatkanlah kami senantiasa ya Bapa, agar kami mampu melayani Tuhan di dalam ketulusan dan kerendahan hati. Mampukanlah kami semakin mencintai pelayanan kami dimanapun kami berada. Berkati pula gereja Tuhan, bahkan pelayanan yang kami lakukan di tengah resort maupun jemaat di tempat ini. Tuhan berkatilah segala macam bentuk pelayanan yang kami lakukan, agar segala sesuatunya boleh diberkati oleh Tuhan dan menjangkau setiap pelayanan yang mampu kami berikan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi bangsa negara yang kami kasihi, kami cintai. Berkatilah bangsa negara ini. Dan saat ini Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi dan dihadapi oleh bangsa negara ini. Engkau mengetahui ketika bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami memohon, meminta agar kami sebagai masyarakat Indonesia selalu disadarkan untuk menjaga diri kami sebaik-baiknya, menjaga tubuh fisik kami sebaik-baiknya, menerapkan protokol kesehatan yang ada, tetap menjaga jarak, tetap dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan dengan mengingat protokol kesehatan yang ada. Tuhan, jaga dan pelihara kami. Jauhkanlah kiranya umat Tuhan dari segala hal yang tidak dikehendaki. Tuhanlah yang memberikan berkat dan memberikan kemampuan bagi setiap kami ketika kami harus keluar dari pintu rumah kami dan melakukan segala pekerjaan bahkan pelayanan kami. Tuhan Allah kiranya menjaga, memelihara kehidupan kami siang dan malam. Kami serahkan jemaat Tuhan yang saat ini boleh beribadah di rumah masing-masing, maupun jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan memberkati tiap anggota jemaat-Mu dimanapun berada, apapun pekerjaan profesi mereka, dimanapun orang-orang tercinta mereka, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan juga memelihara kehidupan jemaat-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan berkat yang berkecukupan, bahkan menguatkan mereka menghadapi setiap situasi kondisi dalam perjalanan hidup mereka,
dengan berpengharapan di dalam nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhanlah yang memberikan berkat yang semakin bertambah dan hikmat yang semakin dikaruniakan dalam hidup mereka. Dan mereka menjadi pribadi yang tetap semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kepada persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberi persembahan kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kita umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 295 bait 1 dan seterusnya. Andai ku punya banyak lidah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita.
yang nanti akan diakhiri dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.